kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran budaya Banyumas. Pada materi sebelumnya, kalian telah mempelajari subbab A dan B, yaitu tata krama saat tiba di sekolah dan tata krama saat memulai pelajaran. Kali ini kita akan belajar tentang subbab C dan D, yaitu tata krama saat mengikuti pelajaran dan tata krama saat pelajaran berakhir. Oleh karena itu, anak-anak di rumah bisa menyiapkan alat tulis dan buku pelajaran untuk mencatat hal-hal yang penting dalam pembelajaran. Kalian bisa membuka buku budaya Banyumas pada halaman 5 sampai dengan halaman 8. Selamat belajar. Berikut ini pembahasan tentang mata pelajaran budaya Banyumas kelas 4 dengan bab tata krama di sekolah. Subbab yang akan kita bahas yaitu tata krama saat mengikuti pelajaran dan tata krama saat pelajaran berakhir. Yang pertama, subbab tata krama saat mengikuti pelajaran. Pembelajaran di kelas. Nah, anak-anak bisa memperhatikan dari gambar ini. Saat pelajaran dimulai, sudah tidak ada siswa yang berada di luar kelas. Setiap siswa sudah menempati tempat duduknya. Bulan dan teman-teman menyiapkan buku sesuai dengan jadwal pelajaran hari itu. Mereka memperhatikan pelajaran yang disampaikan dengan tertib dan sungguh-sungguh. Begini ya, yang perlu dipersiapkan untuk mengikuti pelajaran. Ada buku tulis, buku pelajaran, pensil, penggaris sesuai dengan jadwal pelajaran pada saat jam pelajaran tersebut. Memperhatikan pembelajaran. Tentunya siswa-siswi yang baik akan memperhatikan pembelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Mereka konsentrasi dan fokus dalam belajar. Sebagai siswa yang baik, agar menyerap materi pembelajaran dengan baik, tentu fokus dalam belajar. Tidak ada yang tertidur, mengobrol sendiri, atau sibuk dengan mainannya sendiri. Tidak seperti ini ya. Ini ada contoh gambar anak yang tertidur ketika pelajaran. Jangan sampai ya. Nah, ketika pembelajaran, apabila ada hal yang perlu ditanyakan, kalian bisa bertanya kepada guru ya. Tata krama yang baik ketika akan bertanya, yaitu mengangkat tangan sebelum bertanya. Gunakanlah bahasa yang baik dan santun. Oke, lanjut ke subbab tata krama yang kedua, yaitu tata krama saat pelajaran berakhir. Setiap pelajaran mulai dan berakhir ada tata krama yang harus kita patuhi. Tata krama saat kegiatan belajar diperlukan agar siswa dapat bersikap, berucap, bertindak, dan melaksanakan kegiatan belajar dengan sopan, santun,
dan tertib. Sementara itu, tata krama saat pelajaran berakhir diperlukan agar suasana tetap berjalan tertib. Nah, saat pelajaran berakhir, tata krama yang dilakukan, kalian bisa mulai dengan merapikan alat tulis dan buku ke dalam tas. Perhatikan ya, jangan sampai ada buku yang tertukar dan dimasukkan ke dalam tas teman ya. Semua harus dimasukkan ke dalam tas masing-masing. Nah, apabila ada barang yang harus diletakkan di dalam loker, maka kembalikan ke loker kelas ya. Mengembalikannya juga dengan tertib ya dan rapi. Oke, apabila di laci meja kalian ada sampah, kalian terlebih dahulu membuang sampah yang ada di laci ke tempat sampah ya. Jangan sampai sampah tersebut ditinggal begitu saja di dalam laci. Nah, setelah alat tulis, buku dimasukkan ke dalam tas, dan mungkin juga ada yang dikembalikan ke laci, ke loker, dan sampah-sampah sudah bersih, kalian tinggal berdoa dengan guru. Dan tentunya setelah berdoa mengucapkan salam kepada guru. Baik, setelah berdoa dan mengucapkan salam, tentunya kalian keluar kelas dengan tertib. Nah, biasakan bertata krama dengan baik ya. Oke. Nah, anak-anak, demikian tadi pembelajaran tentang subbab C dan D. Tata krama saat mengikuti pelajaran dan tata krama saat pelajaran berakhir. Apa saja poin-poin penting yang kalian temukan dalam subbab C dan D? Tata krama saat mengikuti pelajaran antara lain duduk dengan tertib, menyiapkan buku dan alat tulis, memperhatikan penjelasan guru, serta tidak membuat kegaduhan. Dan apa saja poin-poin penting atau tata krama saat pelajaran berakhir? Antara lain merapikan buku dan alat tulis, berdoa dan mengucapkan salam kepada guru, serta keluar kelas dengan tertib dan teratur. Demikian tadi pembelajaran mata pelajaran Budaya Banyumas subbab C dan D. Anak-anak di rumah, jangan lupa untuk selalu rajin belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.